من أنا من أنا مولاكم كيفما حبكم كيفما Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Amma ba'd. Bapak kepala desa yang terhormat, Bapak Sugeng-Sugari SE, dan juga kepala dusun yang hadir pada kesempatan pada hari ini, Badan Kenazilan Masjid Al-Qur'an juga yang sama-sama kita hormati beserta jajarannya, para ustadz-ustadz yang kita muliakan, pada pagi ini turut juga hadir, serta para satgas. Alhamdulillah aktif saudara hadir mengawal jalannya setiap ahad subuh dalam rangka untuk pengamanan. Begitu juga para bapak dan saudara hadir yang dimuliakan Allah. Syukur alhamdulillah, mari kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan izin-Nya. Kembali kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Seraya kita melaksanakan sholat fardu subuh berjamaah, sekaligus kembali melanjutkan kajian kita, belajar ilmu tauhid dan ilmu tasyahud. Semoga kiranya Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kekuatan zahir dan batin buat kita, agar benar-benar dapat memahami sekaligus dapat pula mengamalkannya. Shalawat beriring salam mari kita sampaikan pula pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta untuk seluruh keluarga dan juga para sahabat-sahabatnya sekalian. Mudah-mudahan kita yang hadir pada pagi hari ini beserta kedua orang tua kita, insyaallah semoga kita memperoleh syafaat di kemudian hari. Para bapak maupun saudara hadirin yang dimuliakan Allah, pada bulan yang lalu jalan menuju kepada Allah supaya sempurna Islam kita ada 4 saudara hadir. Inilah yang disampaikan Allah dalam Al-Quran Al-Ma'idah ayat 35. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Carilah jalan, metodologi, sistem, cara supaya bisa kamu beribadah langsung pada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kamu temukan jalan tersebut, kata Allah, wajahidu fi sabilihi, berjuanglah dengan sungguh-sungguh menjalaninya. La'allakum tuflihun, mudah-mudahan pasti akan sukses, pasti akan menang, pasti akan bahagia. Jalan menuju kepada Allah pada waktu yang lalu supaya sempurna Islam kita tersebut, setelah diriset dan digali kembali oleh ulama-ulama, maka ada jalannya 4. Setiap orang Islam sudah hadir, kalau ingin sempurna Islamnya, wajib ada yang 4 ini.
Kalau belum 4 ini belum sempurna, saudara. Jalan yang pertama disebut dengan jalan syariat. Syariat itu artinya zohirnya, luarnya. Jalan yang kedua namanya jalan tarikat, thariqah bahasa Al-Qur'annya. Jalan itu metode, sistem, cara. Islam itu harus tarikat, tapi kalau bisa jangan terikat. Bukan salah, terikat, tidak. Salah satu kelemahan umat Islam, banyaknya tarikat yang terikat, saudara hati. Akibatnya apa? Lemah umat Islam itu, saudara hati. Karena hampir rata-rata dimanapun orang tarikat yang terikat itu selalu merasa lebih baik dari golongan orang lain, walaupun tidak diomongkannya. Makanya kadang-kadang sebagian pengajian itu, kalau nggak golongan dia ustaznya, dia nggak mau. Ada yang seperti itu, saudara hati. Kenapa? Terlalu picik menjalani ajaran Islam. Jadi Islam itu tarikat, tapi kalau bisa jangan terikat. Nah, kita tarikat namanya ini, cara metode. Ya. Tinggal siapa yang paling cepat daya intelijensinya untuk menangkap apa yang disampaikan oleh tausiah ustaz itu, dia yang paling cepat dapat. Ada yang kadang-kadang, bikin tahu dia ini juga kawan. Rupanya bukan, rupanya astuti kawan tuh, asal tunduk tidur, saudara. Ya. Nah ini artinya tarikat. Jadi tarikat itu bukan mesti ke Tanjung Pura, Titik Kuning dan jual tepung, enggak. Uzlah itu menyendiri, sering aja menyendiri tengah malam, saudara. Katakan Imam Ghazali, menyendiri yang sesungguhnya menyendiri hati kita dari maksiat itu, saudara. Orang tinggal di masjid, jadi orang taat, orang soleh, biasanya kaji lama itu, saudara. Karena kalau di masjid kalau nggak taat dia, mau ngapain coba lagi? Tapi orang kerja di luar, orang kerja di pajak, di mana-mana, saudara hati, dia juga jadi orang soleh. Ini yang hebat itu, saudara hati. Karena tantangannya banyak. Kalau di masjid, apalah tantangannya? Paling kali tantangannya kue, lontong sekali. Itu aja tantangannya. Tapi kalau di luar, perempuan, janda, motor-motor, kocak banget tuh kan? Bukan kan? Aurat orang bolak-balik kita lihat, nggak dilihatkan kawan. Ya lama-lama meleleh juga. Imron juga lama-lama iman rontok. Nah inilah perlunya. Hakikat, saudara hadirin, jalan yang ketiga, jalan hakikat, tujuannya. Orang hidup ini kalau ada tujuan, bahaya. Kalau tak tahu tujuannya. Saya pakai tersebut asisten dari pagi. Kenapa? Al-Quran belum tahu saya di mana. Kalau nggak sempat tujuan tahu, kan kesasar pagi-pagi. Ya, makanya ada asisten Pak Jalal, saudara. Ya, nah ini, saudara. Makrifat yang keempat, makrifat pada waktu yang lalu. Rasa manisnya beribadah itu, saudara. Jadi kalau diumpamakan pada waktu yang lalu, gulung kasetnya ke belakang, Pak ya. Ya. Di depan kita ada namanya teh manis. Kita umpamakan Islam itu teh manis. Seperti inilah yang disebut dengan syariat teh manis. Zahirnya teh manis, luarnya teh manis. Inilah namanya syariat teh manis. Bagaimana cara bikin teh manis? Tentu air campur gula, campur teh, diaduk jadi satu. Inilah namanya tarikat teh manis. Cara, sistem, metode bikin teh manis. Apa gunanya tujuan teh manis dibuat? Tentu untuk diminum. Itulah hakikat teh manis. Tujuannya untuk diminum. Apakah seperti ini sudah dipasti manis? Belum tentu. Kenapa? Teh pahit, Pak, dengan teh manis sama zohirnya, sama syariatnya, sama bentuknya. Beda di mana? Rasanya, saudara. Sama-sama kita sholat di depan, sholat dua, sholat sampingan dan seterusnya, tapi beda pahalanya, saudara. Walaupun ada pahala
awwalu sya'atin khairun min ibadati sab'ina sanah, kata baginda Rasulullah. Duduk dia sesaat lebih baik daripada ibadah 70 tahun berarti. Ya. Ini yang mau kita cari. Jadi syariat, tarikat, hakikat, makrifat harus ada empat ini supaya sempurna Islamnya, saudara. Ya. Maka timbullah definisi ulama, asy-syari'atu bila hakikatin adilah. Syariat tanpa hakikat sah ibadahnya, cuman murah harganya, saudara. Orang yang sholat zohirnya, sholat fisiknya, sholat badannya, tapi tak sholat ruhnya, tak sholat batinnya, tak sholat diri yang sebenar dirinya, sah ibadahnya menurut hukum fikih, cuman murah harganya, saudara. Ya, nilainya murah. Sholat seperti ini nggak bisa untuk tiket masuk surga, nggak bisa, saudara. Tapi kalau masuk neraka pasti, saudara. Kenapa Pak Ustaz? Karena ada ayatnya. Fawailul lil, maka celakalah orang yang lalai dalam sholatnya. Orang fikih menganggap lalai ayat ini waktunya. Tapi kalau orang tasawuf tauhid hakikat, lalai batinnya. Karena di ayat itu disebutkan bukan lalai waktunya, enggak. Lalai dalam sholatnya. Kita sholat Pak, ada yang pergi ke Bukit Lawang. Kita sholat, ada yang pergi nanti ke Isra Mi'raj. Udah bertanya-tanya dalam hatinya, siapa ustadznya? Android Boy ini siapa? Apa Ari Bowo? Enggak mungkin yang nyanyi itu. Kita sholat, hatinya sampai ke Berastari. Kita sholat sampai ke Bukit Lawang. Ini kalau belajar tasawuf Pak, sholat ya, sah ibadahnya, cuma murah harganya, saudara. Tidak mampu mendongkrak, tidak mampu tersebut, di mana rezeki itu tidak mampu didekatkan, saudara. Itulah hebatnya sholat. Ini yang mau kita benahi, saudara. Sebaliknya tersebut, wal hakikatu bila syariatin batilah, kata ulama. Hakikat tanpa syariat batal, tidak sah, saudara hadirin. Hatinya sholat sama Allah, ingat sama Allah, tapi badannya tidak. Kalau dulu namanya ada paham ketuhanan yang Maha Esa. Kalau sekarang paham eling. Ya, paham eling. Dulu ketuhanan yang Maha Esa berubah paham eling. Nah belakangan dirubah lagi sudah ini. Apa? Islam Nusantara. Digabungkan dia semuanya, saudara hadirin. Termasuk dalam akidah digabungkan, saudara hadirin. Kenapa? Alasannya toleransi antar umat beragama. Awas hati-hati, saudara. Menyalah semua ini, saudara. Ya. Berdoa sama kita dengan orang non-muslim, memberikan tersebut salam. Itu salam. Awas hati-hati. Apalagi salam orang Buddha. Itu bukan kepada Allah, tidak. Banyak kan orang salah. Tapi kalau seperti mana biasa kan ustaz-ustaz, salam sejahtera untuk kita semua, itu tidak masalah. Karena beda salam Islam dengan salam agama yang lain, itu beda maknanya, saudara. Awas hati-hati. Nah ini Islam Nusantara, digabungkan dia dari pemahaman antara Syiah dan Islam dan juga antara agama Yahudi, digabungkan jadi satu, saudara. Ya. Awas hati-hati, nanti kenduri. Kenduri kita tersebut ada 3 orang berdoa, satu agama Hindu, satu agama ini, tak boleh. Islam itu tak boleh. Dalam bidang fikih muamalah boleh toleransi, dalam bidang akidah tidak boleh berhati. Itulah sebabnya kalau belajar ilmu fikih harus taklid kepada 4 ini mazhab, tidak bisa tidak. Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Tapi kalau akidah tidak boleh. Dari mana kau tahu Tuhan? Saya kenal Allah. Begitu, saudara. Tidak boleh kata orang, kata guru, kata tidak boleh. Nah ini asy-syari'atu bila hakikatin adilah. Syariat tanpa hakikat, ibadahnya sah, cuma murah harganya. Wal hakikatu bila syariatin batilah. Kalau hakikat tanpa syariat batal, tak sah berarti.
Itulah sebabnya Bapak Ibu, kalau kita nanti sholat, jangankan hatinya, tangannya surut, matanya pun nggak boleh melalat-lalat, nggak boleh matanya. Ya sama kita menghadap majikan kita. Kalau kita begini cerita-cerita, kan banyak kawan kurang sopan kira-kira begitu. Mata itu pun begitu juga, harus menghadap Allah, telinga menghadap Allah, seluruhnya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman bagaimana caranya Pak Ustaz? Dibutuhkanlah 3M, saudara hati. Kata Al-Quran itu dibutuhkan 3M. Cuman bukan 3M yang kemarin, pakai masker, segala macam, bukan. Perlu 3M tersebut mengetahui, memahami, mengamalkan. Tahu dulu, baru pahami, baru amalkan. Orang Islam ini banyak, belum asal sudah tahu diamalkan, padahal belum paham. Akibatnya sudah menjadi darah daging. Nanti dibenahi Ustaz, nggak mau lagi dia. Kenapa? Karena terbiasa. Contoh, tepung tawar. Boleh Pak Ustaz tepung tawar? Boleh, tapi dengan syarat. Jangan yang memang sifatnya mubazir. Tepung tawar yang dibuat oleh Nabi cukup air putih, air dingin, saudara. Kalau kita pakai bunga rampik tidak cukup. Kenapa? Berdoa, berwasilah melalui sifat benda. Ya Allah, jadikanlah seperti sifat air dingin ini kedua mempelai atau orang yang berangkat haji ini. Supaya apa? Penyapa. Makanya tepung tawar itu tak boleh air panas. Nyonyot kawan. Ya Allah, jadikanlah seperti sifat pandan wangi ini atau bunga ini kedua mempelai atau orang yang berangkat haji, supaya wangi di mana-mana namanya, saudara. Jadi kalau beras tak boleh, makanya larang. Bapak sudah mengaji, larang, tak boleh pakai beras, tak boleh buang-buang. Kenapa? Pada hakikat yang sebenarnya kita bukan menghina agama, itu agama Hindu yang suka buang-buang beras, saudara. Ya. Buang-buang beras itu agama Hindu yang sebenarnya. Kalau Islam tak ada itu. Apalagi di masjid, dibuang tidak banyak kali. Kalau mau dia nyapunya lumayan. Ya nyapu najir juga, saudara. Apalagi zaman sekarang, jangankan kuku badak, kuku kambing pun mahal, saudara. Mahal. Nah ini artinya kita ketahui, baru pahami, baru amalkan. Supaya jangan salah beribadah. Karena masing-masing suku itu Pak, kadang-kadang ada kebiasaannya, Boleh dipakai adat itu boleh, tapi kalau bertentangan dengan adat kita, buang, tinggalkan adatnya, saudara. Kalau nggak nanti matinya payah, nanti payah. Ya, kan sering saya sampaikan, dibuka seng itu Pak, dibuka pelapon itu mau mati, tunjuk-tunjuk kawan, tinggal 3 sendok napasnya, tapi tak mati-mati. Ada yang pula begini tangan, balak 12, itu pemain, saudara. Ya, pemain. Ini bukan awal saja. Nah inilah perlunya wala taqfu ma laysa laka bi'ilm. Surat Al-Isra ayat 3. Janganlah kamu berbuat amal ibadah itu, kata Allah, kalau tidak mengerti, kalau tidak paham ilmunya. Karena nanti inna sama wal basar, semua pendengaranmu, hatimu diminta pertanggungjawabannya. Makanya kalau orang sholat ada yang goyang-goyang, tahu sakit itu karena goyang. Apalagi macam pesta. Asyhadu an la ilaha illallah. Ada. Tahu sama goyang-goyang, tahu sakit itu tanawa. Kenapa kok dibuatnya? Cuman Islam tidak boleh saling salah menyalahkan. Tapi jangan kita buat. Kalau sudah sampai kajinya, tidak boleh goyang sedikit pun sulit. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Harus satu nafas, saudara hati syahadat. Kalau belum satu nafas, belum sempurna syahadatnya, bukan tak benar, belum sempurna saudara. Inilah makanya banyak orang sudah baca la ilaha illallah, sudah baca syahadat, segala macam dibaca. Setan tidak pernah takut, saudara hati. Malah yang sering baca itu sering dari setan, saudara hati. Dia sering dari setan. Kan setan kepala ikan ini yang bahaya. Ya, kalau setan iblis Pak, itu obatnya gampang, ingat Allah, takut ya. Kalau setan berbentuk jin, baca ayat-ayat yang berdaya guna dalam
takut dia. Tapi kalau setan kepala hitam, cuma dua syarat musimnya, saudara. Pertama, kasih duit. Kedua, pakai brodi, saudara. Baru kan kawan dulu, baru jangan tahu lah. Berat bukan tahu. Ya, bukan main-main. Nah inilah perlunya beribadah tersebut. Supaya sejalan, setelah kita ketahui, baru pahami, baru amalkan. Supaya jadi ibadah. Karena kalau tidak kita berilmu, itu kosong, tidak diterima Allah. Tidak terima sebenarnya. Capek awak, nanti pada saat hisab di padang mahsyar, di alam mahsyar, atau alam hisab. Apa jumpa kita di Pak Ustaz? Jumpa juga, cuma saling gak kenal. Jumpa juga, tahu di situ juga. Cuma kadang-kadang gak kenal lagi. Ada yang tahu. Gak nampak Pak Boy, enggak. Pak Mim, enggak nampak. Ya. Jadi Pak Sabar kadang udah mau belok ke kiri dia. Bahaya. Kan ke kiri kan ke neraka. Kalau ke kanan ke surga. Inilah perlunya kita paham. Apa yang mau kita ketahui dan pahami, amalkan. Dalam Islam itu ada 3 bab, saudara hati. Iman, Islam, ihsan. Satu ketika baginda Rasulullah lagi duduk-duduk di Masjid Nabawi pada saat menjelang duha bersama dengan sahabat-sahabat seperti kita inilah muzakalah. Tahu-tahu nyeletuk, nongol, tiba-tiba tak tahu dari mana arahnya. Wah, datang seorang anak muda, saudara, berjubah putih, berperawakan yang sangat tampan. Saking dekat si anak muda yang berjubah putih tersebut, hampir ketemu lutut baginda Rasulullah dengan lutut si anak muda tadi. Para sahabat yang nengok di masjid itu pada bingung, saling tanya menanya, Maya, siapa nih? Aku Tehna, aku nggak ngerti. Dari mana saudara-saudara? Kok tiba-tiba kok datang? Ya macam kita lah kiranya. Tolong, nih terbang, dong. Apa nggak boleh tidak? Karena yang datang itu malaikat Jibril. Cuma nyamar jadi anak muda. Kalau sekiranya diberikan Allah kita ilmu seperti itu, tua-tua bisa nyamar anak muda, bahaya kalau kita. Bahaya. Ya tempat diskotik aja ya saudara hadirin nyamar, apalagi kacau. Kalau diskotik, pada orang dugem, duduk-duduk gemes. Bukan itu kalau istilah ustaz. Kalau istilah orang-orang intelek, dunia gemerlap. Kalau istilah ustaz dugem itu duduk-duduk gemes. Gimana nggak gemes? Lama-lama merinding juga belum kerja apa ya. Ustaz pun kan manusia juga. Apalagi yang bagus badannya, bagus zikirnya, 80 umurnya tetap eksis saudara. Tapi kalau tak bagus menunya, tak bagus zikirnya, jangankan 80, 40, 50, tengok udah mulai. Mirip persis kayak mobil sidul anak sekolah itu. Kalau tak didorong-dorong, payah. Nah ini para bapak maupun saudara hadirin yang dimuliakan. Datanglah tersebut bertanya, mau iman? Kata si anak muda yang menyamar tersebut. Apakah itu iman? Katanya pada baginda Rasulullah Muhammad. Maka dijawablah oleh baginda Rasul Muhammad, itulah rukun iman yang 6. Dari sinilah bapak saudara hadir cikal bakal ilmu tauhid atau belajar akidah. Itulah dia asal usulnya. Cuma kita kadang-kadang hafalnya aja rukun iman tuh pemahamannya kurang, itu dia. Itu yang jadi problem. Hafal memang, tapi pemahaman beriman kepada yang gaib, beriman kepada malaikat, beriman kepada nabi, itu tidak dipahamkan. Jadi tidak mampu dia membedakan yang mana datang dari jin, yang mana datang daripada waliullah nabi, yang mana datang daripada malaikat. Ini problemnya saudara. Asal dibisikkan dah malaikat,
bahasa disingkat malaikat. Nah, itulah siapa hari itu yang merangkai-rangkai bunga itu, membuat agama Salamun. Liawinuddin yang membuat agama Salamun. Kadang-kadang kayak malaikat Jibril lihat. Mana mungkin didatangi malaikat Jibril? Kenapa Pak Ustaz? Malaikat Jibril sudah lama pensiun. Kenapa pensiun? Dan dia datang kepada Nabi dan Rasul. Tidak mungkin kepada orang awam. Apalagi ketika merangkai bunga. Mana mungkin saudara hadirin. Tapi kalau dia sampaikan didatangi malaikat, tidak disebut malaikat Jibril, masih diterima akal. Ada orang yang banyak dapat wangsit, dapat segala macam. Nanti ujung-ujungnya apa? Nipu saudara hadirin semuanya saudara hadirin. Jadi ini pemahaman tersebut yang pertama. Yang kedua, bahwa Islam kata si anak muda yang menyamar tersebut, malaikat Jibril. Dijawab oleh baginda Rasulullah, disampaikanlah Islam itu yang 5 perkara. Dari sinilah cikal bakal ilmu fikih atau tata cara untuk mengatur segala sesuatu amal. Bagaimana sholat caranya, bagaimana bertetangga, bagaimana berniaga, berbisnis, bagaimana tersebut menikah, diatur berarti. Inilah melalui mazhab yang empat. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad Ibn Hanbali atau Imam Ahmad. Sampai saat ini saudara hadirin, kita tidak bisa lepas daripada mazhab yang empat, tak bisa. Harus mengikut. Boleh Pak Ustaz lepas, boleh dengan syarat jangan seperti yang dipahami yang empat ini. Banyak orang sekarang baru 2-3 ayat hafal Quran, baru 2-3 ayat hafal hadis tersebut, sibuk. Saya tidak mau mengikut pasar. Bagaimana mungkin? Di zaman dulu aja nggak bisa, orang tidak bisa. Imam Bukhari kan perawi hadis salah satu yang paling hebat. Itu mazhabnya Imam Syafi'i, saudara. Bukan tahu-tahu, apalagi apa? Imam Hanbali, la ilaha illallah, tukang bom di sana sini. Jadi nggak mungkin, jangan sosok Jawa. Kadang-kadang banyak orang ceramah. Kenapa kok kita nggak langsung sama Quran? Bukan nggak langsung sama Quran, langsung. Cuman memahami Al-Quran itu tidak bisa kita lagi orang sekarang, walaupun profesor sekarang. Harus pasti mengikut yang empat ini. Itulah sebabnya kalau dalam fikih berbeda paham, nggak ada masalah, jangan berantem apa. Imam Hanafi kalau sholat seperti ini tangannya, Imam Syafi'i seperti ini, kolbu. Imam Ahmad Ibn Hanbali seperti ini, di Bangladesh, Pakistan yang banyak. Imam Maliki tidak dilipat sampai sini lurus saja nih. Yang kata imamnya, ini yang berbahaya. Allah, jadi mau apa? Jadi nggak bisa. Jadi kalau ada saudara kita sholat di sini tangannya, biar jangan apa-apa. Orang sama dengan mau sujud, itu ada khilafiyah. Hadis itu ada. Ada yang duluan sujud tuh duluan lututnya, boleh. Ada yang duluan sujud tuh duluan tangannya, boleh. Sama-sama ada hadisnya. Cuman Imam Syafi'i beranggapan lutut duluan yang terbaik. Kenapa? Supaya jangan seperti onta pada saat mau sujud. Tapi apakah boleh? Boleh, tangan duluan pun boleh, lutut duluan pun boleh. Yang tak boleh pada saat kita mau sujud, kening duluan, itu tak boleh. Ya jujur kawan nanti memar sederhana. Makanya sholat itu nggak perlu tekan kali sampai gosong sederhana. Nggak perlu. Masa semakin banyak sholat semakin jelek wajah awak. Nauzubillah min dzalik. Kenapa? Karena salah pengertian ayat itu. Bastul wajah itu salah. Simahum biwujuhim min athari sujud. Kelihatan tanda sujudnya orang-orang yang beriman itu. Bukan maksudnya hitam kelihatan itu, cerah pancaran imannya itu, saudara. Bastul wajah itu maksudnya, bukan hitam ada sampai gosong. Kenapa? Salah pemahaman. Kalau seperti ini kita apalagi anak muda, cewek pun jauh dong, kacau kali, burak kali. Orang pun tak sor nengoknya. Apalagi merekanya pula ke pipi, hitam keningnya, hitam pipinya, hitam. Semua hitam. Tak akan ada jodoh, saudara. Tak akan ada jodoh.
Jangan yang perempuan, LGBT pun tak mau. Ini para bapak maupun saudara hadirin yang dimuliakan. Baru yang ketiga tersebut bahwa insan, kata malaikat yang menyamar anak muda. Dijawablah oleh baginda Rasulullah, al-ihsanu an taqullah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarah. Inilah cikal bakal ilmu tasawuf untuk memperbaiki akhlak zahir dan batin. Kalau kita beribadah kata Rasulullah, harus rasakan seolah-olah kamu dapat melihat Allah. Kalau tidak, rasakan Allah melihat kamu. Kita beribadah bukan kita rasakan melihat Allah. Nyata beras tadi itu nampak waktu sholat, sak kuda-kudanya nampak, saudara. Kita sholat nampak Danau Toba, saudara. Belum dia ingat Allah yang sebenarnya, saudara. Ini yang berbahaya ini. Kenapa? Karena tidak ada ihsan dalam diri. Makanya ilmu tasawuf itu di zaman Rasul sudah ada, cuman belum namanya tasawuf, ihsan namanya. Cuman belakang-belakangan digembar-gemborkan oleh orang-orang Yahudi, orang-orang ateis kafir, saudara. Kenapa? Di doktrin umat Islam. Jangan kau belajar ilmu tasawuf nanti kau gila. Jangan kau belajar ilmu tasawuf nanti hidup melarat miskin. Supaya apa? Supaya setiap umat Islam tidak mempelajari Islam itu sampai dalam, saudara. Akibatnya apa? Supaya mudah dikotak-katik, mudah digoyang-goyang, saudara. Gara-gara sembako tersebut berubah pilihan. Gara-gara sebungkus nasi berubah akidahnya, saudara. Padahal tidak bukan tahu. Ya. Segala macam es ada detailnya, saudara. Tapi itu tadi rusak. Kenapa? Tidak ada perasaan Allah di dalam hatinya, saudara. Gigi pas setan itu pula awak sudahlah baik mah, sudah belum terima. Nanti timbullah sifat munafik. Kemanapun pergi asik merecok saja kerjanya. Kemanapun pergi merecok, saudara hati. Dibikin ketua masjid, habis diproyekkannya masjid itu, saudara hati. Dibikin tersebut ketua ini segala macam, saudara hati. Digaduhinya orang. Ini akibatnya. Nah inilah tiga bab ini disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya supaya kita mengetahui, memahami dan mengamalkan supaya jangan salah kaprah. Makanya diumpamakan rukun Islam itu kata Rasulullah seperti tak ada ubahnya bangunan. Pondasinya bangunan itu itulah dua kalimat syahadat. Tiang-tiang bangunan itu itulah sholatnya. Dinding-dinding bangunan itu itulah zakatnya. Haji tersebut itulah atapnya. Pagar bangunan itu sering itulah puasanya. Jadi seolah-olah rukun Islam tersebut seolah-olah bangunan kata baginda Rasulullah. Pondasi syahadatnya. Maka sebelum kita mencor pondasi harus cukup ada syaratnya. Kalau tak kuat nanti pondasinya. Yang dipacakkan tiang, yang ditaruhkan dinding itu nanti gampang roboh. Jadi istilahnya kalau tidak kuat akidah kita, saudara adik, kerja tempat banyak dosanya pasti rusak imannya, saudara adik. Jadi perumpamaannya kalau rumah kita di pinggir jalan, kalau nggak kuat pondasinya, lewat terano, lewat kontainer, lewat dan truk dan berbagai macam goyangnya. Begitu perumpamaannya, saudara adik. Makanya rukun iman itu pun anak macam. Syarat ngecor pondasi bangunan itu pun harus ada anak. Kalau nggak kuat kurang kan. Harus ada air, ada semennya, ada pasirnya, ada batu koralnya, dan juga ada batu mangganya. Baru kuat, saudara. Begitu juga rukun iman itu harus anak perkara. Bagaimana yang disebut dengan beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman tersebut. Nah di sini nanti perlunya kita kawali, saya bilang kalau bisa malaikat. Minimal malaikat dua ini karena kita butuh. Kan arti kalau kita kawan malaikat kan sama berkawan dengan Allah. Kan gak mungkin lawan Allah langsung ngomong sama Allah, kan gak mungkin. Karena Allah itu kan baharu. Allah nanti akan utus malaikat-malaikatnya untuk mendampingi.
terutama malaikat yang dua ini nanti. Apa itu Pak Ustaz? Ya malaikat Israel. Tujuannya perpanjang kontrak. Boleh datang segala macam penyakit, mau corona, koronis, nggak ada masalah. Kenapa? Takdir Allah. Tapi kalau akrab sama malaikat Israel, insya Allah, walaupun sesak-sesak nafas, tapi tetap panjang umur itu saudara. Ya, karena itu salah satu rahasia memperpanjang umur kata baginda Rasulullah kan silaturahmi. Kalau syariat kita inilah silaturahmi, hakikatnya dengan kawan saudara. Karena banyak orang tak paham. Yang kedua, malaikat Mikail. Kenapa? Kita butuh. Karena dia ngatur-ngatur hujan tuh. Dia bagi-bagi rezeki itu saudara hadirin. Kalau kita mau acara 3 hari lagi lapor pada Allah doa. Nanti kontak WA malaikat Mikail saudara hadirin. Supaya apa? Kalaupun mau turun hujan gak lama. Kalau enggak di tempat lain aturan mau turun. Tapi karena badai-badai di tempat kawan tuh mau ngodik jam 9 turunkan kawan turunkan saudara hadirin. Rezeki itu begitu juga. Ada rezeki itu, tapi masih jauh kali. Suruh dekatkan kawan, saudara hadirin. Apa enggak ya? Inilah hidup itu, saudara hadirin. Jadi bukan dengan manusia aja kita bergaul, bukan. Kan semua kan makhluk Allah. Pohon-pohonan itu makhluk Allah. Rumput itu makhluk Allah. Seluruhnya makhluk Allah. Kepada siapapun kita tersebut, semua makhluk Allah harus ada adabnya. Zahir dan batin. Itulah Islam. Semut banyak kali di luar, tapi nggak mengganggu. Nggak usah siram pakai minyak lampu, bensin nggak usah saudara. Kenapa? Dosa. Kalau tahan apa tahan, siram rumahnya. Pohon-pohonan itu nggak usah dipaku-paku kalau nggak perlu. Tuh jemuran dan berbagai macam. Rasakan diri awak. Kalau diri kita dipaku, bagaimana perasaan? Astagfirullah. Begitu ya. Ini kadang-kadang. Jangankan pohon, anak dari seorang pun dipaku-pakunya saudara. Nggak laku-laku kawan. Kalau di kampung-kampung ada namanya kayu warak. Kayu yang paling keras, kayu bayam, kayu merbo. Paku 5 inci itu ditaruhkan namanya di situ. Rak karena benci dia, dipakukannya tersebut 5 inci itu dengan nama yang sudah ada. Sebelum mati kayu tersebut, si orang kaya akan tak dapat seumur hidup dan jodohnya. Ilmu-ilmu jelek seperti itu saudara. Mau orang tak mau dia, mau orang tak mau dia. Bolak-balik. Suka dia tak suka orang tak suka dia. Lama-lama tak yang suka dia saudara. Dicari yang hitam tak suka, dicari yang putih tak suka, kuning langsung tak suka, sampai yang tak berwarna pun tak suka saudara. Ya. Sementara kawan tersebut bukan ada yang lain. Cuma menang kumis saja ya saudara. Menang kumis, menang jenggot tersebut. Pantang cerai satu. Apakah cerai meninggal atau cerai mati? 2-3 hari datang kawan. Inilah hidup saudara. Dan ini perlu kita pahami supaya mengamalkan tak salah. Maka pernah saya sampaikan, tengok orang Cina makanya kaya-kaya. Salah satu rahasianya dia pandai mengkontakkannya WA malaikat yang menurunkan rezeki itu dalam agama mereka. Kan dalam agama Buddha itu yang bagi-bagi rezeki itu Dewi Kuan Yin namanya. Dewi Kuan Yin namanya. Tengok kalau kita lihat secara logika, dia sholat sembahyangnya cuma 2 kali. Banyak kita 5 kali yang wajib, belum yang sunnah. Sholat Isra, sholat 2, sholat witir, sholat kali segala macam. Dia cuma 2 kali. 1 pagi minta rezeki, nanti 1 lagi sore syukur nikmat. Modalnya cuma 3 biji lidi, lupa namanya. Amin tawar, amin tawar, amin tawar. Lang boy tai, wan siang lang boy tai. Kalau istilah kita, luruskan syam, rapatkan barisan. Sudah minta karena dewanya, baru di WA-nya malaikat. Mereka Dewi Kuan Yin, kalau kita malaikat kita. Maka sebaiknya siap. Lang
Mui Taipei, Lang Mui Taipei, Dewi Wan Yi, Dewi Wan Yi, Dewi Wan Yi, cewek Tio, cewek Tio, cewek Tio. Nggak panjang kali doanya, tapi bintangnya cewek Tio bahasa Mandarin 100 juta. Tidak kaya kaya. Kaya kaya. Kita kepanjangan zikir, kepanjangan doa. Sampai malaikat pun bingung dia nyatakan. Doa selamat aja 5 macam. Selamat tinggal, selamat datang, selamat lihat. Segala macam selamat. Tolak balas, tahap apa yang ditolak. Tapi tolak miskin tak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang gak minta kadang-kadang sampai capek telungkup sebelah, telentang sebelah. Begini ya, telungkup sebelah. Men, sampai begitu. Kenapa? Kepanjangan doa. Ujung-ujungnya pego, gopek. Makanya kira-kira umat Islam. Ngaji aja kadang-kadang payah. Inilah hidup saudara hati. Perlu dipahami tentang yang gaib. Supaya nggak sia-sia hidup ini. Sholat itu nanti begitu juga. Apa dikirain kalau udah sholat masuk surga? Belum tentu. Jadi kalau pas sholat Pak Ustaz, itu lebih parah lagi, nggak tahu tak masuk kemana. Orang sholat aja pun bisa masuk neraka, apalagi nggak sholat, mau nanti coba. Nggak mungkin di Al-Qur'an Jawa, nggak mungkin, ini pun bakal hancur ini. Tengok panitia masjidnya pun udah mulai juga pucat-pucat kita tengok. Ya berapa lama lah hidup ini? Berapa lama hidup ini? Apalagi menunya tersebut nggak bagus, wah awaslah. Ya. Nah ini para bapak maupun saudara hadirin yang dimuliakan Allah. Inilah yang disampaikan malaikat Jibril datang menyamar seorang anak muda. Apakah itu imam? Apakah itu Islam? Apakah itu ihsan? Kata malaikat Jibril yang nyamar jadi anak muda. Maka jawablah dari baginda Rasulullah. Diturunkan nabilah pemahaman ini kepada para sahabat, sahabat kepada muridnya, sahabat-sahabat, baru tabi'in, sampailah kepada kita. Makanya kalau belajar ilmu tauhid, ilmu tasawuf, tidak ada cerita pahala, tidak boleh. Kenapa? Malu bawa. Kerjakan saja apa perintah, tinggalkan saja larangan, pasti dibayar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ingin pahala, udah tua-tua nih. Kalau ku amalkan ini sekian pahalanya, kalau ku amalkan sekian pahalanya. Terus bilang misalnya, ini amalan orang tinggi, malu bawa, kayak tak percaya sama Allah terus berarti. Makanya ada yang dibayar 10 kali lipat oleh Allah, tergantung keyakinannya. Ada yang dibayar 100, ada yang 700, ada kata Allah akan kasirah, tidak terhingga berhati. Malaikatku komputernya hang begitu amal ibadah orang tersebut. Mai dia jawab, aku nggak tahu. Luar biasa. Amalannya, ya bayangkan, tafakkaru sya'atin khairun min albani sabaina. Duduk dia sesaat mengingat Allah Subhanahu, lebih baik daripada ibadah 70 tahun saudara. Apalagi 1 jam, subhanallah. Bukan main-main. Makanya luar biasa. Makanya biasakan bapak dan saudara, kalau pekerjaan kita nggak ada manfaatnya, udah mulai kurang saudara itu. Kalau bisa diberhentikan. Jam-jam 5 sore masih main catur aja kerja di warung tuh. Bolak-balik tambah airnya, bolak-balik tambah air. Yang punya warung dia udah muat dengan awal. 5.000 perak ya muat. Sampai 8 jam dia di situ. Kalau puasa banyak kali orang begitu. Ada main dam, kan nggak berjudi Pak Ustaz. Walaupun nggak berjudi, rugi sia-sia umur itu saudara aduh. Coba baca Quran awal, baca selawat istighfar, dan lebih bagus. Ini bolak balik batin, tak, kiu-kiu, ceki. Hilangkan saudara, mulai hilangkan pekerjaan-pekerjaan yang sia-sia. Malam pun begitu juga. Gak usah tidur melulu kalau malam. Kaji ini kalau mau dapat cepat cuma 2 syaratnya kata Allah dan Rasul. Rajin melek malam, rajin nggak makan siang itu. Puasa maksudnya. Itu syaratnya. Maka suruh Nabi sunnahku, sedikitkanlah kau makan, sedikitkanlah kau tidur. Begitu. Tapi kita
ada menyalahi sunnah Nabi, dibalik sunnah Nabi itu. Bukan sedikit makan, sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit tidur. Ada yang ngaji pun tidur. Ada, cuman bukan di sini. Suruh naik. Coba lah ngaji pun gara-gara. Maka ibu-ibu kadang-kadang marah saya kadang-kadang. Waktu ngaji, sibuk gua. Sibuk gua terus. Macam-macam. Keluar lontong, suruh tidur. Satu pun gak ada yang mau tidur. Nggak kawan ya kan? Karena bertahun-tahun ngaji itu, karena apa-apa. Kalau saya orang yang tegas, bukan keras, tegas. Bertahun-tahun mengaji itu, tapi mau pulang nggak tahu apa. Apa kata Ustaz juga? Aku bingung. Loh, bingung? Ya sama tidak bingung apa? Kuenya cuma satu macam. Yang diingatkan kuenya berarti. Nah ini para bapak maupun saudara hadirin yang dimuliakan Allah. 3 bab inilah yang perlu kita ketahui dan pahami serta amalkan supaya Islam kita ini sempurna. Itulah gunanya mengaji. Ya. Di dalam rukun iman ada yang disebut beriman kepada Allah. Artinya berarti beriman kepada yang gaib. Berarti umat Islam yang beriman harus percaya kepada apapun yang namanya gaib. Cuma ingat, tidak semua yang gaib itu boleh diikuti omongannya. Ya. Angin itu gaib, Pak. Gak pernah nampak angin. Tapi ada buktinya, ada. Kalau masuk dia ke kipas, jadi kipas angin. Kalau masuk dia ke perut, masuk angin. Kalau dikeluarkan dari perut, buang angin. Kalau dimasukkan ke botol, minyak angin. Itu baru persoalan angin. Belum lagi kita bahas nanti. Kenapa ya Pak Ustadz, maaf kata, kalau orang buang angin itu kok bisa besar suaranya satu, kok satu lagi nggak bersuara? Kan aneh. Kalau dalam meditasi dibahas, kan bukan bisa stensel, enggak. Kalau bersuara dia heboh kedengaran, tapi taknya pada kali itu. Tapi kalau tak bersuara, ini yang berbahaya ini. Secara tidak langsung bisa usir orang. Berarti energi, maaf karena kita nggak tahu. Energi dari belakang ada sampai begitu hebatnya, luar biasa. Berarti energi dari depan lebih hebat lagi. Bayangkan, kita tahu. Dari belakang kita aja energinya bisa mengusir orang. Energi dari depan berarti luar biasa lagi, bisa bikin orang. Maaf, bapak-bapak, saudara yang tidak percaya keturunan. Saya pribadi tak percaya saya. Kalau saya pribadi, maaf, memang takdir Allah ada. Pasti ada yang sana. Pasti ada yang sana. Apakah faktor keturunannya? Atau memang dulu saya sama suami, semua orang tuanya banyak? Atau dulu banyak kali minum berkoma, rusak gennya? Atau juga tersebut banyak kali merokok sampai 3 bungkus satu hari? Kadang-kadang rokok dan bungkus sampai digulung-gulung. Kalau saya begitu, saya kan. Sedangkan dari belakang ada luar biasa, bisa usir orang tanpa kita usir. Bukan main-main. Makanya jangan coba-coba waktu ngaji keluar kawan kita bersuara. Wah, mutar kawan kita sampai ke Ustaz. Siapa yang kawan? Ini baru kaji kita angin. Kan 7 macam. Belum air hebatnya, bukan tahu semua ada. Ini gunanya belajar tasawuf. Berarti kalau kita mampu mendayagunakan energi, power, kekuatan yang ada dalam diri kita, subhanallah, gampang kan? Ada payah. Orang kun payah kun itu berlaku ya, saudara. Kita ini hebat, saudara. Maaf kata, kita ini seolah-olah wakil Tuhan. Biar tahu, bukan main-main. Makanya kita disuruh ngatur alam ini, maka disebut khalifah. Tapi problemnya banyak orang tidak mampu menciptakan dirinya
yang namanya wakil itu. Nah, itu persoalan. Nah inilah gunanya kita berikan pemahaman. Tapi karena waktu kita terbatas, supaya melanjutkan dakwah. Nah ini adalah makanya kalau ada sahur tapi kan tak terasa. Ketawa boleh, tapi kalian harus tetap. Karena banyak ceramah kemana-mana, ketawa melulu ada. Oh kita pula begitu. Ada begitu nyanyi melulu. Dari dangdut, dari India segala macam. Ya begitu tak boleh. Ada yang pula lembek terus. Assalamualaikum. Ini macam-macam. Kalau saya tidak tegas, tebak-tebak. Kenapa? Umur tidak tahu kapan segera. Sekarang aja udah dilungi waktu pucat-pucat. Emangnya umur 50. Dulu ada 60 baru berubah rambut kepala. Sekarang 40-45. Jangan ke rambut kepala. Bulu hidung pun sudah berubah. Tak tunggu saya, bulu-bulu yang lain pun sudah berubah. Nah ini Bapak saudara hadirin yang dimuliakan Allah. Supaya ada nanti tersebut ya, waktu kita. Jadi bisa sholat isyraq. Nanti saya insya Allah mau ngajak lagi Perumnas yang ketiga. Ya. Jadi sebelum kita tutup nanti doa, kita berikan jawab. Akhir kata mohon maaf dan batin. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat warna merah nih, tekan tombol subscribe, bagikan, share, suka, like, ting tong, loncengnya jangan lupa. Insyaallah, semoga video-video yang ada di Mencium Syariah berguna bagi sahabat dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.